Selamat pagi, kami dari tim Wall Street Universitas Indonesia yang beranggotakan Belinda, Gerardine, dan Linda akan mempresentasikan uraian studi kasus Dinas Kesehatan Kota Sejahtera dalam kompetisi keuangan audit investigatif KPMK 2021. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Hal ini dinyatakan dalam situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa 85% kasus korupsi adalah kasus pengadaan barang atau jasa dan didukung juga oleh penelitian KPK tahun 2020 bahwa 70% kasus korupsi berasal dari pengadaan barang atau jasa. Oleh karena itu, prosedur audit merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, di mana dalam kondisi tertentu yang menyangkut program atau kegiatan pemerintahan yang berindikasi fraud dapat dilakukan prosedur audit investigatif. Dalam kasus pengadaan alat material kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, Dinas Kesehatan melakukan impor barang BMHP Test Kit 1 dan BMHP Test Kit 2 dari Medicago Ltd yang berkedudukan di Korea dengan total senilai Rp16.286.560.600. Akan tetapi ditemukan berbagai red flag seperti tidak adanya pembukuan dan berbagai dokumen pengadaan barang atau jasa yang lengkap, serta terdapat barang dalam kontrak yang tidak diterima ataupun hilang. Oleh karena itu, analisis kasus ini akan fokus pada bagaimana langkah yang dapat diambil oleh APIP berdasarkan perspektif audit investigatif dengan menjawab 3 pertanyaan, yaitu analisis 5W plus 2H, pihak dan dokumen yang diperlukan, serta daftar pertanyaan wawancara. Sebelum menganalisis kasus ini, terdapat beberapa tinjauan literatur dan peraturan yang menjadi landasan kami. Yang pertama adalah teori fraud triangle yang merangkum 3 penyebab utama dari fraud. Tekanan atau pressure adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kesempatan atau opportunity adalah situasi yang membuka kesempatan untuk dapat melakukan kecurangan. Dan pembenaran atau rationalization yaitu sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Selain itu, menurut ACFE, fraud terdiri dari 3 bentuk, yaitu salah satunya adalah korupsi. Dan menurut Robert Klickgard, korupsi merupakan fungsi dari monopoli dan diskresi tanpa adanya akuntabilitas. Selain itu, kami juga menggunakan tinjauan literatur mengenai tindak pidana korupsi dan audit investigatif. Selain tinjauan literatur, kami juga menggunakan beberapa tinjauan peraturan yang terdiri dari UU nomor 17 tahun 2006, PMK nomor 148, PMK 4 2007, Perpres nomor 16 tahun 2018, Jangka Perpres nomor 12 tahun 2021, Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018, Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2020, serta mekanisme penyelesaian impor untuk trust handling pada pihak bea dan cukai. Dalam merencanakan audit investigatif, APIP perlu melakukan penelaahan informasi dalam menyusun hipotesis melalui aspek yang terkait dengan tindak kecurangan yang mencakup 5W plus 2H. Pertama adalah apa yang menjadi masalah dalam kasus. Diduga kasus pengadaan alat material kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera ini termasuk tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara sesuai dengan pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 Junto UU nomor 20 tahun 2001. Pihak-pihak yang diduga terlibat diantaranya pejabat dalam Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, Medicago Ltd selaku penyedia barang atau jasa, serta petugas bea dan cukai Kota Sejahtera yang terlibat dalam proses pengadaan impor barang. Dugaan ini terjadi di Kota Sejahtera khususnya pada instansi Dinas Kesehatan Kota Sejahtera sebagai pengguna anggaran pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya, kasus ini bisa terjadi diduga disebabkan karena 3 hal sesuai dengan fraud triangle teori, yaitu pertama adanya tekanan baik akibat kebutuhan materi ataupun tekanan dari pihak lain yang mencari uang dari proses pengadaan tersebut, kedua adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan karena tidak adanya pengendalian terhadap sistem pembukuan dan kepatuhan pelaksanaan proses pengadaan barang sesuai dengan ketentuan, serta adanya pembenaran terhadap tindakan karena kondisi pandemi COVID-19 mendesak pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan. Modus yang digunakan diduga dengan tidak dilakukannya proses penunjukan penyedia barang seperti tender, seleksi, atau penunjukan langsung, yaitu Medicago Ltd secara jelas dan terdokumentasikan dalam proses perencanaan pengadaan sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Selain itu, Dinas Kesehatan melakukan tanda tangan SPK dan penyelesaian pembayaran pada tanggal 19 dan 23 Maret 2020 tanpa adanya proses pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi berbagai dokumen administrasi seperti tidak adanya dokumen rush handling, surat PIB, dan SPPB. Terakhir, berita acara pemeriksaan fisik tidak dilaksanakan langsung ketika barang diterima sehingga adanya kejanggalan karena sudah dimaksudkan tambahan 20.000 untuk kontrak BMHP Test Kit 2 pada 14 April 2020 yaitu 5 bulan sebelum fakta barang hilang dalam BAP diketahui pada tanggal 10 September 2020.
Penyimpangan terhadap aturan tersebut diduga merupakan cara untuk melancarkan tindakan pidana korupsi yang telah direncanakan bersama oleh para pihak yang diduga terlibat. Hal ini menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp5.789.649.600, yaitu seharga kekurangan 45.600 alat kesehatan NX48 viral nakit yang seharusnya dapat digunakan, dan pemborosan anggaran negara sebesar Rp2.539.326.100, yaitu tambahan 20.000 NX viral nakit, pengadaan BMHP test kit 2. Dalam menentukan responden wawancara, dokumen, serta pertanyaan, kami merangkum kronologis kasus dari pengadaan barang di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera berdasarkan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya. Kronologis tersebut terbagi menjadi 4 tahap proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas Kesehatan, pelaksanaan pekerjaan oleh Ditjen Bea dan Cukai, serta penyelesaian pembayaran. Daftar responden dimulai dari proses perencanaan, yang meliputi PA atau KPA dan PPK. Dokumen diinvestigasi adalah dokumen yang terkait dengan proses perencanaan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah kebutuhan sesuai dengan permasalahan dan mengetahui dasar penunjukan penyedia, yaitu Medica Co. Ltd. Daftar responden pada proses pelaksanaan pemilihan terdiri dari kelompok kerja pemilihan, PPK, dan pihak Medica Co. Ltd. Dokumen investigasi adalah dokumen yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian kontrak antara kedua pihak serta kewajaran dari harga barang. Daftar responden pada proses pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas Kesehatan meliputi pejabat atau agen pengadaan, panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang termasuk petugas laboratorium, serta PPK. Dan dokumen yang diinvestigasi adalah dokumen yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen administrasi dan proses pemeriksaan serta penyerahan barang. Daftar responden pada proses pelaksanaan pekerjaan oleh Ditjen Bea dan Cukai meliputi petugas penerimaan dokumen, kepala seksi kepabeanan dan cukai, petugas pemeriksaan barang, kepala seksi pemberdaharaan dan penerimaan, dan petugas penjaga pintu dengan dokumen pendukung yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi dari pihak Bea dan Cukai dari proses permohonan hingga barang dapat dikeluarkan. Sedangkan daftar responden pada proses pembayaran meliputi PA atau KPA dengan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa pembayaran memang dilakukan sesuai dengan kontrak. Setelah merilis daftar responden, kami menyusun pertanyaan-pertanyaan investigasi yang dapat menjawab hipotesis kasus. Dari proses pertama, yaitu proses perencanaan pengadaan, pertanyaan kepada responden terkait pada proses persiapan dan perencanaan pengadaan barang, seperti bagaimana proses perencanaan pengadaan alat kesehatan dan proses kalkulasi jumlah yang dibutuhkan. Lalu untuk proses kedua, yaitu proses pelaksanaan pemilihan, di mana pertanyaan ini merujuk pada proses pemilihan tender sebagai pemenang dan pembentukan kontrak terkait, seperti apakah bonus yang tertera di kontrak terikat dengan pengiriman barang utama, apakah bonus harus dikirimkan bersamaan dengan barang utama, atau memang harus terpisah, atau malah opsional. Proses ketiga, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dinas Kesehatan Kota Sejahtera dan Bea Cukai. Di sisi Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, pertanyaan yang harus diajukan mengarah kepada proses pemeriksaan dokumen fisik dan kontrak yang telah ditetapkan, seperti apakah pengiriman barang disertai dengan dokumen yang lengkap, siapa saja yang terlibat dalam pemeriksaan dan serah terima barang. Selain itu, bagian ini juga ada mengkonfirmasi mengapa petugas lab baru memeriksa barang yang diterima di 10 September. Peran kedua yang harus diwawancarai ialah Dirjen Bea Cukai. Responden di Dirjen Bea Cukai lebih banyak sehingga pertanyaannya pun lebih kompleks. Sehingga pertanyaan klarifikasi dan konsistensi jawaban antar stages patut diperhatikan. Contoh pertanyaannya ialah, apakah importir membayar pajak dan iuran terkait sesuai dengan ketentuan yang ada? Apakah ada penyimpangan dari segi jumlah yang disetorkan? Lalu di tahap terakhir, yaitu proses penyelesaian pembayaran, di mana pertanyaan itu diutamakan ke arah jumlah pembayaran yang masuk dengan realisasi di lapangan dan hubungannya dengan kontrak yang telah disepakati. Contoh pertanyaan yang akan muncul ialah mengapa proses pembayaran tetap terjadi walaupun adanya ketidaksinkronan antara kontrak dengan fakta yang ada di lapangan, dan semua pertanyaan ini disusun di setiap tahap dan responden merupakan kombinasi antara klarifikasi dan eksplanasi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan analisis studi kasus ini. Oleh karena itu, berdasarkan studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara daerah. Dari analisis ini, tindakan ini dilakukan oleh berbagai pihak yang diduga terlibat dalam keseluruhan kronologis pengadaan barang atau jasa, di mana akar permasalahan ini juga diduga sesuai dengan teori fraud triangle, di mana terdapat tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Akibatnya, potensi kerugian negara mencapai 5,7 miliar dan terjadi pemborosan anggaran sebesar 2,5 miliar. Sebagai pengadaan tambahan 20.000 bonus viral nakit.
Dari kasus di atas juga, kami merekomendasikan beberapa action agar pengendalian internal perusahaan bisa lebih kuat, yaitu penciptaan sistem whistleblowing, pendokumentasian transaksi berbasis teknologi informasi, serta melakukan surprise audit secara berkala. Sekian dari kami, tim Wall Street dari Universitas Indonesia. Terima kasih.